Agar para penonton maupun wisatawan yang datang untuk menyaksikan event pacu jalur siang harinya tidak merasa bosan sebelum menonton event pacu jalur. Maka pada pagi harinya dapat mengunjungi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa objek wisata yang layak untuk dikunjungi oleh para pengunjung maupun wisatawan seperti air terjun Sungai Kandi dengan arung jeramnya di Sungai Kelelawar Hulu Kuantan. Danau Sungai Soriak di Kuantan Hilir seberang, Danau Kebun Nopi di Bukit Pedusunan Kuantan Mudik, Napak Kuniang di Cengar Kuantan Mudik, air terjun Guruh Gemurai di Kasang Kuantan Mudik. Air terjun Batang Koban di Lubuk Ambacang Hulu Kuantan, sumber air panas di Sungai Pinang Hulu Kuantan. Kita sudah imbau kepada kelompok sadar wisata, Pokdarwis, dan pengelola daerah wisata, Pedas, untuk berbenah terutama membersihkan tempat. Karena kita akan kedatangan tamu, untuk menyaksikan event budaya pacu jalur, papar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi, Azhar. Menurut Azhar, saat sekarang ini masing-masing objek wisata itu sudah ada homestay sebagai tempat istirahat. Memang masih ada di beberapa objek wisata yang masih kekurangan petugasnya karena hanya dikelola oleh Pokdarwis dan Pedas, katanya. Akan tetapi, untuk objek wisata yang dikelola oleh Pemkab Kuansing melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tidak ada kendala. Karena memiliki petugas sekitar 17 orang. Ditempatkan di objek wisata air terjun Guruh Gemurai di Kasang Kuantan Mudik, air terjun Batang Koban dan sumber air panas Sungai Pinang Hulu Kuantan. Bagaimanakah dengan souvenir? Azhar menyebutkan telah tersedia beberapa miniatur jalur dan rumah batik di Kampung Batik. Petugas kita siap untuk mendampingi wisatawan yang datang ke Kuansing. Dan memang telah dipersiapkan untuk para wisatawan, katanya lagi. Jadi saat para wisatawan itu datang ke Kuansing, kita sudah siapkan juga miniatur jalur dan batik. Sebagai oleh-oleh untuk bisa mereka bawa pulang, untuk diberikan ke kawan-kawan ataupun keluarga mereka di kampung mereka masing-masing, tambahnya. Jalur sebuah hasil dari karya seni khas, yang merupakan perpaduan antara unsur olahraga, seni dan olah batin. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pacu jalur memang harus kerja keras, ketangkasan, keuletan, kerjasama dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para atlet, anak pacu, yang berusaha agar jalurnya dapat mendahului jalur lain. Dalam kehidupan sosial masyarakat Kuantan Singingi, jalur merupakan wujud kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat rantau Kuantan, jalur memiliki makna tersendiri, baik bagi diri pribadi maupun sebagai warga kampung. Jadi, tidak sempurna suatu kampung tidak mempunyai jalur. Untuk membuat jalur, memang dibutuhkan tenaga, biaya ataupun hal-hal lainnya. Semuanya harus diperhitungkan dari awal agar semua yang akan dilalui dalam proses pembuatan jalur tersebut berjalan lancar. Pembuatan jalur akan dilakukan oleh masing-masing desa. Prosesi adat istiadat ini tidak ditetapkan waktu dan tanggalnya karena tiap desa memiliki rencana yang berbeda-beda dalam proses pembuatannya. Untuk membuat sebuah jalur, harus dilalui urun rembuk, musyawarah dan mufakat masyarakat desa, untuk membentuk pengurus pembuatan jalur, dan pengurus jalur juga disebut dengan partuo, orang yang dituakan. Partuo ini tidak tentu jumlahnya, juga tidak begitu jelas pembagian tugas dan wewenang antara sesamanya. Tetapi yang jelas adalah orang yang ditunjuk setelah diadakan rapat oleh suatu desa. Setelah dilakukan rapat, maka dilanjutkan dengan mencari kayu jalur, dengan jarak tempuh minimal 7 km, bahkan ada yang mencapai puluhan kilometer. Melewati semak belukar dan rimba.
dengan menyusuri jalan setapak serta kondisi jalan yang mendaki dan ada pula menuruni perbukitan. Dalam mencari kayu jalur ini, haruslah didampingi seorang dukun, orang yang dipandang mempunyai pengetahuan tentang masalah mambang-mambang yang menghuni kayu tersebut, yang diikuti ratusan warga kampung, baik tua maupun muda. Sementara jenis kayu yang dipilih, biasanya jenis kayu yang tahan air dan tidak mudah pecah kalau dibuat menjadi jalur. Jenis kayu jalur tersebut adalah banio atau kureh. Dan jika jenis kayu ini tidak ada, dapat juga dipakai jenis kayu meranti segar, kuyung atau tonam. Biasanya jenis kayu kuyung atau tonam ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam pembuatan jalur. Setelah kayu jalur didapatkan, maka dilakukan pengukuran berapa panjang dan lebarnya. Sebab untuk panjang sebuah jalur berkisar antara 25 dan 30 meter, dengan diameter 2 lingkaran tangan orang dewasa.